Jadi growth itu penting sekali bagi kami. Nah, pertumbuhan yang konsisten, growth yang konsisten, ini tentu kalau itu bertumbuhnya secara jangka panjang, ya laba ngikut, revenue ikut, ya harga saham juga ikut. Iya. Pak Tony kalau tahu, saya mulai masuk Avian di Desember 82, saya beli saham Avian itu ditawari papa saya 5%. 5% itu saya bayarnya 30 juta. Iya. Pada saat IPO di 2021, Avian itu 57 triliun. Wow. Jadi kalau 5%-nya itu 2,85 triliun. Wow. Setiap tahun ada bagi dividen. Itu kalau dikali, itu 100.000 kali lipat. Ini menarik, ini Mas, topiknya berubah ini. Dari bagaimana membangun bisnis menjadi Bapak masuk ke saham, Pak ya. Nah, yeah. Bapak pertama kali investasi saham ini apakah Bapak itu masuk karena go public aja atau sebelumnya pernah masuk sebagai investor dulu, Pak? Kalau sebagai investor dulu udah lama ya. Itu lama. Pernah. 2008, 2009. 2008, 2009 Bapak sudah masuk. Invest mulailah, gak besar lah. Iya. Tapi habis itu untung terus rugi, terus saya fokus di bisnis. Fokus di bisnis. Ya. Tapi Bapak ada pandangan positif juga masih tentang saham, sehingga Bapak ada keinginan juga akhirnya untuk go public, Pak ya? Ya, saya pemikiran saya, aduh kenapa ya, perusahaan itu kalau beli saham kan saya masih nggak paham ya. Tapi kalau di perusahaan tertutup itu bagaimana untuk kedepannya supaya masih bisa long lasting, bisa transparan, bisa dikelola secara profesional, itu kan harus menjadi perusahaan publik. Karena kan jadi terbuka dan yang lihat kan jadi banyak, yang ngontrol juga banyak. Nah itu pemikiran saya di awal gitu. Makanya terus akhirnya saya menganjurkan keluarga-keluarga saya ya, bagaimana satu-satu kita IPO-kan aja. Nah waktu itu Avian kan yang target saya untuk di IPO-kan. Tapi Bapak sebelum IPO Avian sudah IPO yang lain-lain dulu, Pak? Belum. Waktu ini kan cerita tahun 2015, 2016. Tapi kan belum mau. Avian ini dia ngomong ngapain di IPO. Jadi pemilik yang lain ini ngomong, udah kalau ada yang mau jual saya aja yang beli gitu. Ya, biasanya saya perusahaan keluarga rata-rata nggak mau ya untuk publik ya. Iya, dia ngomong kan sayang gitu loh. Ini perusahaan untung kok di IPO-in ngapain gitu. Ya, kebanyakan orang seperti itu, Pak. Nah, apa yang kira-kira akhirnya Bapak bisa meyakinkan? Pertama, awal pemikirannya apa? Dan kemudian bagaimana Bapak bisa meyakinkan para saudara Bapak untuk akhirnya mau untuk IPO, Pak? Loh, karena saya meyakinkan kita sudah generasinya ketiga, ini sudah ada 20 kalau merit kan sudah jadi 40. Nah, itu kalau nanti punya anak 3 aja sudah 100 lebih itu. Gimana nih, Well, distribution-nya, Pak ya? Iya, kan susah kalau nggak dijadikan publik gitu ya. Kalau jadikan publik kan sudah ada value-nya ya. Terus yang kontrol juga sudah banyak, you mau beli, you mau jual, terserah, kan sudah ada di pasar ya. Karena antara bisnis dengan keluarga ini harus terpisah kan ya. Jadi bisnis is bisnis, keluarga is keluarga. Nah kalau dalam sisi bisnis, saya lebih condong di IPO kan supaya bisnisnya ini juga bisa long lasting, bisa seterusnya. Bisa semakin besar, karena masing-masing pengurus kan kita bisa kasih goal, kasih target. Dia kalau mencapai dapat reward, nggak mencapai kita bisa ganti, kita bisa kasih punishment, bisa macam-macam kan ya. Jadi roadmap-nya perusahaan harus terus bertumbuh kan. Jadi Bapak tarik juga profesional Pak ya. Ya harus begitu ya. Jadi akhirnya ya pihak keluarga akhirnya menyetujuinya itu di tahun 2016. Nah, begitu setuju, saya yang bingung, wah ini mesti persiapannya ini apa nih untuk menjadi perusahaan publik ini. Bapak saya lihat, itu kan bisnisnya setelah dari Avian, itu kemudian mulai membuka bisnis-bisnis yang lain ya Pak ya? Nah, mulai dari saat ini, kalau nggak salah Bapak sudah ada 7 ya Pak ya, yang IPO sudah ya? 7. Nah, sekarang masih 6. Nanti yang ke-7 ini masih
tanggal 24 nanti, setelah Imlek. Iya, Pentavalent Pak ya. Iya. Iya. Setahu saya 5 perusahaan yang Bapak dirikan. Yang pertama Avian, kemudian Cleo duluan dulu. Nah, dengan pihak konsultan akhirnya setelah saya runding, mereka lihat udah Pak kalau mau di IPO kan dulu Cleo-nya aja. Jadi diputusinnya Cleo pada Desember 2016. Ya udah Cleo ini aja saya IPO kan. Nah, IPO-nya pada tanggal 5 Mei 2017. Jadi cuma 5 bulan sudah IPO itu. Oh, cepat ya. Biasanya go public itu memang minimal tuh 6 bulan. Ini 5 bulan. Nah, 5 bulan dan ini luar biasa. Kaget itu. Luar Waktu biasa. Desember saya putusin, saya cuma telepon finance directornya PT Sariguna Cleo itu, Pak siapin kita mau IPO. Loh, mau di IPO, kenapa Pak di IPO? Ya nggak apa-apa, kita jadikan perusahaan TBK supaya kita bisa lebih bertumbuh lebih cepat. Berarti laporan keuangannya sudah bagus, Pak. Oh ya? Ya, karena kebetulan saya kan juga konsultan IPO. Oke. Nah, seringkali perusahaan-perusahaan mau IPO, cepat pengennya, tapi akhirnya jadi setahun, jadi 2 tahun. Iya. Kenapa? Karena harus membenahi laporan keuangan. Karena di awal-awalnya tidak ditata dengan baik keuangannya. Nah, itu yang susah gitu. Betul. Dan kalau Bapak 5 bulan, berarti Bapak sudah membuat fondasi keuangan sejak awal itu sudah keren gitu. Sehingga cepat, Pak. Betul. Iya. Nah, setelah sukses yang pertama, kemudian jadi itu Pak ya, termotivasi untuk yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Iya. Ya? Cleo itu waktu IPO 115 harganya. Terus tahun itu kan Mei 2017. Tahun 2018 itu harganya sudah ke 1.200. Wow. Terus kami stock split. Stock split jadi 240 kan. Saat ini harganya kan di 520-an. Iya. Saya lihat jadi kalau lihat kenaikan dari 2017 sampai sekarang ya, kalau ini di 5 kali kan 2750 ya. Berarti 25 kali lipat ya. Dari tahun 2017 ya. 5 tahunan, 5 tahun 25 kali lipat. Anda investasi di mana itu bisa 500% per year rata-rata? Ya karena perusahaannya kan masih growing. Iya. CAGR-nya aja 30 kan. Wow. Jadi ya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya itu kalau tetap bisa konsisten growth-nya tercapai ya pasti laba juga meningkat secara konsisten ya harga saham ikut. Saya lihat rutin bagi dividen juga Pak ya? Mulai, tapi karena ekspansi terus, jadi dividennya juga sebagian ya. Harus bagi-bagi kan ya. Karena perusahaan ini kan lagi bertumbuh, terus ekspansi. Iya. Kalau dibagi dividen semua kan, terus kita hutang kan jadi sayang ya. Iya, betul. Karena masih growing company. Betul. Dan tapi yang istimewa dari saya lihat beberapa perusahaan Bapak yang sudah IPO, itu PIR-nya sama PBV-nya rata-rata tinggi, Pak. Oke. Iya, rata-rata tinggi. Nah, itu menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap saham Bapak itu ekspektasinya tinggi juga, Pak. Berarti. Ya, dan untuk itu long term investment. Ya. Karena tidak banyak perusahaan Indonesia yang punya PIR dan PBV. Itu yang setinggi punya Bapak. Mungkin Bapak berkenan berbagi kiat-kiat bagaimana membuat para investor itu trust dengan Bapak, sehingga mau membeli dengan angka PIR dan PBV yang kalau kita sebagai pengamat pasar modal itu relatif tinggi dibandingkan industri gitu. Karena kami ini sangat fokus kepada growth. Jadi growth itu penting sekali bagi kami. Nah, pertumbuhan yang konsisten, growth yang konsisten, ini tentu kalau itu bertumbuhnya secara jangka panjang, ya laba ikut, revenue ikut, ya harga saham juga ikut. Iya. Pak Tony kalau tahu, saya mulai masuk Avian di Desember 82, saya beli saham Avian itu ditawari papa saya 5%. 5% itu saya bayarnya 30 juta. Iya. Pada saat IPO di 2021, Avian itu 57 triliun. Wow. Jadi kalau 5%-nya itu 2,85 triliun. Wow. Setiap tahun ada bagi dividen. Itu kalau dikali, itu 100.000 kali lipat.
Jadi bukan 1.000 atau 10.000 loh ya? Iya. 100.000 kali lipat. Iya. Itu keren banget itu. Jadi saya membeli saham Avian itu selalu membayar ke papa saya. Saya nggak pernah dikasih, saya bayar. Oh, iya. Berapa Pak? Oh sekian. Oh iya. Ya tentu itu mungkin nilai buku ya yang dikasih. Iya. Jadi saya bayar. Jadi mau lagi nggak kamu? Ini ada 5% lagi, mau lagi nggak? Mau Pak? Berapa Pak? Harganya sekian sekarang. Oh ya wis, saya bayar. Oh, diapresiasi juga? Oh naik, iya. Oh luar biasa. Loh, karena Avian kan bertumbuh. Iya. Nah, asetnya naik. Iya. Keuntungannya laba ditahannya kan nambah terus. Iya. Ya nggak, pasti saya naik. pikir karena hubungan keluarga, udah harganya ini. Kalau saya nggak punya uang, sama papa saya, ya wis kamu utang ya. Papa catat, dihitung emas sama papa saya. Oh bukan rupiah Pak? Bukan. Kamu utang 3 kilo nih ya, kamu tanda tangan. Nanti saya bayar, Pak ini 1 kilo, kurangi. Ya wis, kamu sisa 2. Nanti utang lagi, kita tambah lagi sama dia. Dan jadi papa punya buku. Itu papahnya pinter. Itu membuat Pak Hermanto juga menata keuangannya untuk kemudian tidak dihabis-habiskan uangnya. Tapi papa saya luar biasa. Jadi saya beli rumah, saya beli apapun, itu pakai uang saya sendiri. Jadi kalau saya nggak punya, ya saya dipinjemin oleh papa saya, tapi hitungannya emas. Wah. Tapi nggak pernah ngitung bunga. Ya. Hitungan emas itu lebih berat Pak daripada bunga. Karena kan harga emas cenderung naik. Tahun 82, emas itu 3 kilo. Jadi 30 juta itu 3 kilo kira-kira. Oh. Kalau tahun 2021, 2,85 triliun, itu emas kira-kira berapa ya? Kira-kira mungkin sekitar kalau 3 kilo anggaplah sekarang 900 juta ya, 2,8 ton ya. Iya. Enggak, kalau dirupiahkan 3 kilo, kalau ditonkan ya. Kalau dikilokan. Iya, dikilokan. Kan asalnya 3 kilo itu. Betul. Iya. Berarti kan naiknya 1.000 kali. Iya. Tapi rupiahnya kan 100.000 kali. Iya. Karena Bapak kalau dirupiahkan uang dari 30 juta, kalau sekarang kita hitung 900 juta per kilo, kan berarti uang Bapak sebetulnya hanya 2,7 M. Iya. Saat ini uang Bapak jadi 2,85. Enggak, pada waktu IPO. Pada waktu IPO. Yang IPO Clio duluan. Clio duluan. Habis Clio, terus properti saya, Rise. Habis Rise, terus Sun ya? Mansun ya? Ya. Mansun, terus Avian, terus Depo Bangunan. Yang kelima Depo Bangunan. Terus yang keenam ini CAKK, Kaisar. Nah, yang CAKK ini yang menarik. Karena 5 yang pertama itu kan kelihatannya Bapak bangun bisnis mulai dari nol Pak ya? Enggak juga sih, Mansun itu saya masuk, habis itu IPO. Oh, Bapak masuk dulu? Ya, masuk pada saat IPO. Jadi ada yang Bapak akuisisi ya berarti ya? Enggak akuisisi, itu saya sebagai strategic partner karena saya nggak majority. Oh, nggak majority. Iya. Jadi yang Mansun Bapak masuk sebagai strategic partner. Tapi yang kemudian yang Bapak mulai ekspansi CAKK itu Pak ya? CAKK. Nah ini yang menurut saya agak berbeda dengan yang lain. Biasanya Bapak membangun dulu, kemudian IPO. Ya. Mansun tadi Bapak katakan Bapak masuk dulu kemudian IPO. Iya. Pentavalent ini kelihatannya Bapak masuk dulu kemudian IPO Pak ya. Iya. Nah, tapi khususnya AKK, saya lihat Bapak justru masuk pada saat IPO. Mereka sudah TBK. Oh, nah pada saat mereka TBK sudah Bapak, TBK soalnya. Sudah TBK Bapak baru masuk. Iya. Nah, apa yang membuat Bapak masuk Pak? Karena saya kan sudah mengakuisisi Kobin. Kobin ini perusahaan keramik juga. Oh. Tapi lokasinya ada di Ngoro, di Jawa Timur. Nah, saya ingin menguasai juga pabrik keramik yang ada di Jakarta. Nah, kalau mulai dari nol kan terlalu lama. Iya. Nah, kebetulan dengan Pak Johan CAKK ketemu, terus ada kecocokan, ya udah saya masuk aja. Karena bagi saya ada Kobin di Jawa Timur, ada Kaisar di Jakarta kan. Iya. Kan jadi Kobin menyatu ya, Pak? Dua lokasi ya. Kobin merger atau masuk? Masih belum. Ini masih sendiri-sendiri. Oh, masuk sendiri-sendiri. Tapi di kedepannya mau saya jadikan satu. Iya. Mau di merger Pak ya.
Akuisisi ya? Kita masih belum tahu seperti apa, tapi ini masih dua-duanya masih berjalan nggak sendiri-sendiri Mas ya. Iya. Itu gimana caranya Bapak bisa memastikan good corporate governance ada di semua lini bisnisnya Tankor? Ya, tentu saya memilih pimpinan-pimpinan yang ada di BU-BU itu yang bisa menjalankannya. Ya. Jadi kami semua ngikutin aturan-aturan yang ada dengan dilandasi integritas tadi. Total berapa banyak Pak saat ini lini bisnis Bapak saat ini perusahaan? Saya ini nggak pernah ngitung. Ini orang saking kaya nggak tahu berapa banyak PT-nya. Oh, kalau PT-nya saya pasti nggak tahu karena itu ratusan kan ya. Ratusan ya Pak ya? Oh banyak, kalau PT-nya pasti ratusan, nggak tahu ada berapa. Tapi kalau bisnisnya, macamnya bisnis kurang lebih mungkin di 41 gitu sekarang. 41 jenis bisnis Pak? Iya, 41 bisnis usaha ya. Iya. Gimana Pak caranya kontrol? Cabang-cabangnya kan satu bisnis ada yang cabang 100, ada yang cabangnya 300, ada yang punya pabrik 30, ada yang pabriknya 3, 4. Nah itu kan satu PT itu kan, biasanya satu PT. Kalau yang PT-nya banyak itu di properti, karena properti ini setiap lahan biasanya PT sendiri. Jangan-jangan Bapak punya tanah di mana Bapak nggak tahu Pak ya? Oh ya pasti nggak tahu lah. Oh, nggak tahu lah. Tuh. Ya pasti nggak ngikutin saya. Ngikutin. Iya, jadi kalau teman-teman saya ini yang kadang WA saya ini, waduh saya ini paling pusing. Karena saya kadang yang nangani di BU-nya itu siapa, saya kadang bisa nggak tahu loh itu. Oh. Ya kan? Ya komplainnya ke saya kan, saya repot saya. Iya. Karena nggak ngikutin di operasional terlalu bawah kan saya. Iya. Dan saya dengar yang terakhir Bapak bakal punya hotel yang jauh lebih gede dari Fasa di Batu ya Pak. Yang katanya standarnya hampir sama, kalau nggak salah arsiteknya sama dengan arsiteknya Apurva Kemensi. Oh iya, ada di Batu sama di Ubud. Oh, ada dua Pak? Di Ubud itu yang lahan saya kan ada sekitar 8 hektaran. Oh. Ya itu nanti buat villa and resorts. Itu arsiteknya Apurva Kemensi? Iya Pak Budiman ya. Wow. Terus di Canggu juga. Oh. Terus ada lagi di Bromo, Gunung Bromo. Gunung Bromo? Di Gunung Bromo saya juga akan bangun hotel yang bagus lah ya. Wah, ini ekspansi besar-besaran di properti ini Pak ya kelihatannya. Ya tetaplah di seluruh bisnis usaha saya semuanya ekspansi. Wah, jadi waktu pandemi pun strategi saya apa? Ekspansi. Ya. Ini rise harus diamati nih. Iya. Ini masukan langsung dari owner ini lagi ekspansi ya. Ekspansi. Anda bisa mulai lidik-lidik rice gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Hermanto Tanoko atas waktunya, atas sharingnya, atas semuanya. Saya yang sangat berterima kasih dan terhormat Bapak berkenan mengisi saya, dan saya harap Sobat SIP bisa belajar banyak dari apa yang diceritakan oleh Pak Hermanto Tanoko tadi. Banyak sekali mindset-mindset yang luar biasa untuk kita bisa sukses dan kaya dalam berbisnis. Oke. Terus lakukan saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran. Thank you. Salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua.